Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Bumil kali ini dalam pelajaran tematik. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih dulu kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 3. Adapun muatannya ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan juga ada SPDB. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Di sini ada percakapan antara Beni dan juga Dimas. Beni, Dim, kamu lanjutkan mengerjakan tugas dulu. Aku akan membuatkan minuman untukmu sambil berjalan ke dapur. Dimas, baik, Ben. Beni keluar dengan membawa nampan berisi sirup di dalam gelas dan teko. Ini minum dulu, Dim. Sudah kubuatkan es sirup untukmu. Dimas, wah sepertinya segar sekali. Terima kasih, Ben. Beni, sama-sama, Dim. Dalam percakapan ini ada kata sirup ya. Jadi sini ada kata sirup, tulis garis bawahi ya. Sirup termasuk benda cair. Benda cair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Yang kedua, benda cair dapat mengalir. Yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian yang keempat, benda cair dapat langsung kita pegang ya. Jadi ini ciri-ciri benda cair ada 4 ini. Contoh benda cair apa anak-anak? Contoh benda cair antara lain ada minyak, air, susu, dan juga kecap. Muatan berikutnya ada matematika, mengenal bentuk perkalian. Di sebuah toko menjual sirup berbagai rasa. Dalam sebuah kardus terdapat 8 botol sirup. Jika dalam toko terdapat 2 kardus sirup, berapa jumlah sirup seluruhnya? Nah, ini merupakan soal cerita dan kalian dapat menjawabnya dengan matematika dalam bentuk perkalian ya. Karena kardusnya jumlahnya 2, maka kita tulis 2. Sedangkan di setiap kardus isinya 8, maka kita tulis 8. Jadi 2 kali 8 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, sekarang bentuk perkalian ada beberapa jenis. Yang nomor 1, perkalian dengan bilangan 0. Contoh, 1 dikali 0 sama dengan 0. 8 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 sampai 8 kali. Hasilnya adalah 0. Jadi bilangan berapapun jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0 ya. Bumi contohkan lagi. 6 dikali 0 maka hasilnya adalah tetap 0. Yang berikutnya ada 10 dikali 0 sama dengan 0. Jadi perlu anak-anak ingat, setiap bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Yang kedua, perkalian dengan bilangan 1. Contoh, 4 kali 1 sama dengan, karena satunya 4 kali ya, kita tulis. Satunya ada 4, kita tambahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. 1 kali 5, karena 5-nya ada 1 kali, maka kita tulis 1. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5. Jadi kesimpulannya, setiap bilangan yang dikalikan dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bunda kasih contoh lagi ya. Di sini 6 dikali 1, maka tetap hasilnya adalah 6. Misalnya lagi di sini ada 10 dikali 1, maka hasilnya juga tetap 10 ya.
Jadi bilangan berapapun jika dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang ketiga, perkalian dengan bilangan 2. Contoh 2 kali 5 sama dengan 10. Bagaimana anak-anak bentuk panjangnya? 2 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian contoh yang kedua, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi karena 2-nya ada 4 kali maka kita tulis dulu 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi 4 dikali 2 hasilnya ada 8 ya. Berikutnya ada muatan SBDB yaitu gerak dasar kaki. Bermain adalah kegiatan yang disukai anak-anak. Ketika bermain kamu akan melakukan banyak gerakan. Misalnya gerakan jalan, gerakan lari dan juga lompat. Semua gerakan tersebut dilakukan menggunakan kaki. Gerakan kaki juga digunakan pada tarian ya. Kalian dapat melihatnya di halaman 41. Yang pertama adalah berdiri jinjit ya. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama berdiri dengan tegak, kedua kaki rapat, letakkan kedua tangan di pinggang, angkat kaki bagian belakang, gunakan ujung-ujung jari sebagai tumpuan. Tahan hingga hitungan ke-8. Kalian bisa mempraktekannya sendiri ya, dilihat di gambar. Nomor 2, melangkah silang. Sikap awal berdiri tegak, kedua kaki rapat. Langkahkan kaki kanan ke kiri, kaki dalam posisi silang. Langkahkan kaki secara bergantian, tangan berada di pinggang. Lakukan dengan gerakan yang indah. Gerakan yang ketiga ada langkah ke depan. Bagaimana caranya? Yang pertama berdiri dengan tegak, kedua tangan di samping badan, langkahkan kaki kanan, tangan kiri mengayun ke depan. Langkahkan kaki kiri, rapatkan dengan kaki kanan. Lakukan hal itu dengan kebalikannya. Yang keempat, langkah ke belakang. Kaki kanan melangkah ke belakang, diikuti kaki kiri merapat ke kaki kanan. Kedua tangan diayun ke depan dan ke belakang. Kemudian langkahkan kaki kiri ke depan, diikuti kaki kanan merapat ke kaki kiri. Yang terakhir kedua tangan tetap melenggang. Langkah ke depan dan ke belakang ini seperti pada saat kita gerak jalan. Nah anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Mif. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Jangan lupa nanti sebelum mengerjakan tugas lebih dulu bukunya dibaca agar kalian bisa lebih memahami materinya. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya langsung kepada Bu Mif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.